Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membahas beberapa struktur organel. Tidak semua organel akan Ibu bahas ya. Yang akan Ibu bahas hanya organel yang penting-pentingnya saja. Organel pertama yang akan kita bahas adalah membran sel atau membran plasma. Ibu tulis dulu. Yang pertama itu ada membran sel atau membran plasma. Ya, kalian masih ingat kan apa fungsi dari membran sel? Membran sel ini adalah organel atau selaput yang bertugas untuk transportasi zat keluar dan masuk sel. Sekarang ternyata membran sel ini tersusun atas bagian kepala. Ibu gambarkan dulu seperti ini. Nah, dan bagian ekor. Kita pakai warna merah aja biar terlihat. Nah, ternyata ada dua lapis, bagian kepala dan bagian ekornya. Satu lagi kepalanya sebelah sini, dan ekornya sebelah sini. Nah, jadi membran sel ini tersusun atas dua lapis, bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala ini tersusun atas fosfat, kalau bagian ekor ini tersusun atas lipid. Makanya membran sel ini dinamakan fosfolipid bilayer. Kenapa? Karena tersusun atas bagian fosfat dan bagian lipid atau lemak. Kita tulis ya. Ini adalah bagian kepala yang tersusun atas fosfat, dan bagian ekornya tersusun atas lipid atau lemak. Oke, paham ya? Karena dia dua lapis, fosfolipidnya ada dua lapis, makanya namanya fosfolipid bilayer. B itu kan artinya dua, layer itu artinya lapisan, berarti ada dua lapisan. Oke, apakah membran sel ini hanya terdiri dari bagian fosfat dan lipid? Tidak, ternyata di dalamnya juga ada bagian lain. Bagian lainnya apa? Kita gambar dulu yang agak panjang ya. Ini bagian kepala tadi. Kemudian kita gambarkan juga yang bawahnya, ini bagian kepala fosfatnya. Terus ada bagian ekor yang merupakan lipidnya. Nah, ada bagian lain ternyata di membran sel. Namanya apa nih? Ada bagian yang menembus fosfolipid bilayer ini. Apa ini? Ini adalah protein. Karena dia menembus bagian fosfolipid bilayer, masukkan, makanya namanya adalah protein integral. Kita kasih nama. Ini namanya adalah protein integral. Oh salah, kita hapus dulu. Integral. Ini tuh kan artinya dalam ya. Oke, nah sekarang kita gambar lagi bagian kepalanya. Ini bagian kepalanya. Ini bagian ekornya, lipid. Nah, ada juga protein yang hanya menempel longgar pada bagian luarnya. Kita gambar di sini saja deh. Nah, jadi dia hanya menempel bagian luar sini. Ini juga sama protein, tapi karena dia tidak masuk ke dalam, tidak membelah fosfolipid bilayernya, namanya adalah protein perifer. Ini namanya adalah protein perifer. Oke, sejauh ini paham ya? Oke, nah sekarang ini kan membran sel ya. Anggap ini adalah bagian sitoplasma dan ini adalah bagian di dalam sel.
Oke, kita tulis dulu nih. Misalnya anggap ini bagian sitoplasma. Sitoplasma itu kan cairan di dalam sel ya. Ini anggap sitoplasma, ini anggap cairan di luar sel. Cairan luar sel. Oke, ini kan sama-sama cairan ya. Nah, ingat aja, yang menghadap ke cairan baik ke sitoplasma atau cairan di dalam sel ataupun menghadap ke cairan di luar sel, ini kan bagian kepala, ini kan cairan ya, berarti si kepala ini suka air atau tidak? Karena dia dekat dengan air, pasti sifatnya suka air. Makanya bagian fosfat ini dia bersifat hidrofilik. Hidro kan air, fil itu artinya suka. Makanya sifatnya adalah suka air. Bagian fosfat, Ibu tuliskan ya. Ini bersifat hidrofilik. Hidro kan artinya air, fil itu artinya suka. Berarti bagian fosfat itu menyukai air, baik yang dekat dengan cairan di dalam sel ataupun cairan yang ada di luar sel. Oke, bagaimana dengan bagian lipid? Nah, kebalikan dari fosfat, kalau bagian yang lipid justru tidak menyukai air, makanya dia bentuknya kayak gini. Bagian ekor dua-duanya di tengah. Kenapa? Karena menghindari air. Dinamakan apa? Tidak suka itu kan apa? Atau gini deh, karena dia enggak suka air, makanya disebut hidrofobik. Tidak suka itu kan fobia ya. Hidro itu air, berarti tidak suka air. Kita tuliskan. Ini adalah hidrofobik. Hidro itu adalah air, fobik itu dari kata fobia, artinya tidak suka. Makanya bagian lipid itu tidak menyukai air. Makanya dia berada di tengah, tidak berada di bagian luarnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya, apakah hanya ini saja yang terdapat di membran sel? Tidak, ada juga glukosa yang menempel. Menempelnya di mana? Ada glukosa yang menempel di bagian lipid. Jadi dari sini nih. Nah, Ibu gambarkannya gini ya. Bulat-bulat. Ini adalah glukosa yang menempel di bagian lipid. Makanya namanya adalah glikolipid. Gliko dari kata glukosa, menempel di bagian lemaknya. Ini namanya glikolipid. Oke, nah ada juga glukosa yang menempel pada protein. Protein ini aja ya. Anggap ini glukosa yang menempelnya di sini. Bisa menempel di protein perifer, bisa juga menempel di protein integral. Bagian sini. Ini juga ada glukosa yang menempel. Karena glukosanya nempel di protein, makanya namanya adalah glikoprotein. Ini namanya adalah glikoprotein. Sejauh ini paham ya mengenai struktur dari membran sel yang fungsinya untuk transportasi zat masuk dan keluar sel. Ini adalah strukturnya. Oke. Nah, tadi kan dia berfungsi untuk untuk memasukkan zat dan mengeluarkan zat. Tetapi ternyata tidak semua zat bisa masuk dan keluar. Makanya sifat dari membran sel ini adalah semi permeable. Artinya apa? Hanya sebagian zat saja yang bisa masuk dan keluar sel. Kita tuliskan ya, sifat dari membran sel ini adalah semi permeable. Oke. Paham ya? Yang artinya hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk dan keluar sel. Oke. Selanjutnya, organel yang kedua, kita akan membahas mengenai apa dulu ya? Yang terdekat, masih ingat organel yang terdekat? Ada retikulum endoplasma ya, itu nggak usah kita gambarkan lagi ya. Ibu ingatkan kembali kalau retikulum endoplasma itu ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli ribosom,
Ada juga retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Kita hapus dulu yang ini. Ini yang pertama ya. Oke, kita benerin dulu. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang organel yang kemarin bentuknya kayak sinyal wifi yang dekat dengan retikulum endoplasma. Ada siapa? Ada badan Golgi ya. Ada badan Golgi. Masih inget kan kalau digambar kemarin kan ibu ngegambarnya kayak gini ya, gitu ya. Nah gini ya. Kalau misalnya kita zooming sebenarnya, nah garis-garis ini bentuknya tuh kayak gini. Oke, ini kalau misalnya di zooming ya. Nah sebenarnya apa sih garis ini? Ini namanya adalah sisterna. Namanya adalah sisterna. Nah, jadi sisterna itu lekukan-lekukan yang ada di badan Golgi. Tadi kan waktu sebelumnya zat yang keluar dari nukleus masuk ke retikulum endoplasma, kemudian akan masuk ke badan Golgi kan untuk mengalami atau melakukan pengepakan agar zat itu bisa dipakai oleh sel. Nah, bagian tempat zat masuk ke badan Golgi yaitu yang ini adalah namanya bagian cis ya. Kemudian masuk, diolah zatnya, dikeluarkan pada bagian ujung yang satunya namanya adalah bagian trans. Ngerti ya? Nah, retikulum endoplasma ketika mengeluarkan zat itu nggak langsung zatnya dimasukin ke badan Golgi, tapi dimasukkan dulu ke sebuah kantung. Ada kantungnya bentuknya bulat. Nah, namanya adalah vesikel atau vesikula, sama aja. Kalau misalnya vesikul atau vesikulanya masuk, itu ini namanya adalah vesikel transport. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya adalah zat-zat yang nanti akan dikemas atau dirubah di badan Golgi. Nanti ketika masuk ke sini ketika vesikelnya masuk ke sini akan dikeluarkan. Nah, vesikel yang mengeluarkan ini namanya adalah vesikel secretory. Vesikel secretory. Oke. Paham ya untuk yang badan Golgi ya? Oke. Selanjutnya ada organel yang ketiga. Kita hapus dulu ya. Kita akan membahas organel yang berperan dalam pembentukan ATP atau energi. Masih inget nggak namanya apa? Mitokondria ya. Yang ketiga ada mitokondria. Yang mana sih? Masih ingat nggak yang bentuknya itu lonjong, kemudian ada lekukan-lekukan di dalamnya? Itu adalah mitokondria, tempat pembentukan energi. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Bagian terluar ini tersusun dari atau dinamakan membran luar. Membran luar. Oke. Nah, yang lekukan-lekukan itu adalah membran dalamnya. Jadi melekuk kayak gini. Nah, ini adalah membran dalam. Jadi mitokondria ini organelnya memiliki membran ganda. Ada membran luar yang warna biru, ada membran dalam. Membran dalam yang berwarna merah ya. Nah, lekukan tadi ini kan ada yang melekuk banget ya. Ini melekuk, ini melekuk, ini melekuk. Bagian yang melekuk ini namanya krista.
Bahkan di beberapa sumber sering dikatakan bahwa membran dalam itu adalah krista. Padahal sebenarnya krista itu lekukan dari membran dalamnya. Oke. Nah, kemudian di dalamnya, di sini, di dalam membran dalam, ini ada cairan. Nama cairannya adalah matriks. Oke. Matriks. Nah, sekarang di manakah tempat pembentukan ATP atau energi terjadinya di matriks ya? Gitu, oke? Nah, sekarang organel terakhir yang akan kita bahas, organel keempat, yaitu ada organel yang hanya ada pada sel tumbuhan, yaitu siapa? Kloroplas. Organel yang berfungsi untuk apa? Proses fotosintesis. Kita akan bahas organel keempat. Ada kloroplas. Oke, nah bentuknya sama kan kayak mitokondria lonjong gini ya. Nah, sama halnya dengan mitokondria, kloroplas juga memiliki membran ganda. Ada membran luar, ada juga membran di dalamnya. Satu lagi membrannya. Iya, ini membran dalam. Membran dalam. Oke. Kloroplas ini di dalamnya berisi cairan. Cairannya namanya apa? Nama cairannya adalah stroma. Stroma ini adalah cairan di dalam kloroplas. Oke, nah di dalam cairan ini menempel kayak piringan gitu kan. Kemarin Ibu sempat menjelaskan ada tumpukan-tumpukan kayak piringan. Nah, bertumpuk. Satu piringan segini, ini namanya adalah tilakoid. Ini namanya adalah tilakoid. Tilakoid. Oke, nah tadi kan tilakoidnya bertumpuk ya. Tumpukannya bebas sih. Ini misalnya ada 4, ini ada banyak. Ini juga bertumpuk. Nah, satu tumpukan atau tilakoid yang bertumpuk-tumpuk berarti segini kan. Ini namanya adalah granum. Jadi granum itu apa? Granum itu adalah tumpukan dari tilakoid. Sekarang kan granumnya banyak, ya enggak sih? Di sini ada berapa granumnya? 1, 2, 3, 4. Keseluruhan atau jamak dari granum berarti ini kan? Ini. Nah, ini namanya adalah grana. Jadi grana itu adalah kumpulan dari granum. Kemudian granum-granum ini ada penghubungnya. Ini namanya adalah membran tilakoid. Namanya adalah membran tilakoid. Oke, cukup dulu. Paling segini yang akan Ibu jelaskan mengenai struktur organel. Selanjutnya di video lain Ibu akan menjelaskan tentang transportasi zat yang terjadi di membran sel atau membran plasma.